baru direkam. Nah, sudah terlihat ya Pak ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dimas Teguh Saputra, yaitu Ratna Utami, Bu Hilma Tami, Bu Endang, dan Bu Ratna Aprilia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul melalui ruang virtual untuk melakukan diseminasi tugas rekognisi calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan berdoa nanti kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan kegiatan di siang hari ini. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa kami persilakan. Berdoa cukup, terima kasih. Bapak Ibu, mudah-mudahan di siang hari ini semuanya diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugas di tempat Bapak Ibu masing-masing. Bapak Dimas, terima kasih atas waktunya ya, sudah bergabung. Ini sambil saya buka PowerPoint-nya sebentar. Proses. Oke. Lagi izin share screen Bapak. Oke, ini adalah diseminasi modul produktif SMK Negeri 5 Surakarta, kemudian pengajar praktek PGP Angkatan 4, dan fasilitator PGP Angkatan 9, dan yang terakhir sebagai calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9. Untuk agenda siang hari ini, yang pertama pembukaan dan ice breaking, 2 diseminasi modul budaya positif, pemaparan untuk penerapan di sekolah, 3 diskusi dan umpan balik, yang terakhir 4 adalah refleksi dan penutup. Pembukaan. Jadi sebenarnya kita bisa melihat anak itu dari sebuah ketulusan deh Pak. Dengan seperti itu anak ketika kita sudah menjas ya, apapun yang dia lakukan pasti di mata kita salah. Kayak tadi, kamu pokoknya ini. Nah, ketika ini kalau kita belum tahu sudah menjas itu sudah kita seakan sudah menghakimi. Nah, ini bukan sebuah seseorang yang sebagai guru. Kalau guru itu apapun yang terjadi kita harus bisa memahami, bisa mengkondisikan bagaimana anak tersebut menjadi yang lebih baik. Itu kalau dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Fitri atas masukannya atau komentarnya terkait video yang ditayangkan tadi. Memang kita sebagai guru lebih baik ya mencari informasi dulu, jadi yang latar belakangnya tadi apa, sehingga nanti kita tidak salah menyimpulkan. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu, melanjutkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran
siang hari ini menyebarkan pemahaman tentang modul budaya positif supaya tercipta pemahaman yang sama di antara komunitas guru se-Jawa. Kemudian pertanyaan pemantik, Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Pastinya Bapak Ibu menginginkan suasana positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu agar suasana positif itu nanti menjadikan siswa kita menjadikan nyaman untuk belajarnya, meningkatkan motivasinya, kemudian mengembangkan hubungan baiknya kepada sesama siswa, baik dengan guru, kemudian dengan warga sekolah yang lainnya. Kemudian dari lingkungan yang positif, pastinya akan mengurangi stres dan konflik. Lingkungan yang positif itu cenderung mengurangi tingkat stres pada siswa ataupun guru ataupun warga yang berada di sekolah tersebut. Kemudian sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Bapak Ibu selama ini? Nah, ini Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu ingin menciptakan suasana yang positif di sekolah agar apa yang menjadi tujuan dari misi sekolah sebagai lingkungan yang nyaman, aman untuk siswa itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian sebagai seorang pendidik atau kepala sekolah, jadilah pendengar yang baik. Dengarkan dengan empati terhadap siswa ataupun orang tua, ini membantu dalam memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Jadi siswa kita jika memberikan masukan, itu kita selaku guru ataupun kepala sekolah, kita baiknya mendengarkan. Dan sebisa mungkin dari usulan yang sekiranya itu untuk membuat sekolah lebih nyaman, lebih baik, itu bisa dilaksanakan. Dari usulan-usulan itu pastinya akan membangun sebuah hubungan yang baik atau hubungan yang kuat, di mana hubungan yang baik atau yang kuat atau hubungan yang positif itu akan terjadi di sekolah yang sudah menyatakan sekolah yang nyaman untuk warganya. Kemudian yang dari hubungan yang kuat itu kemudian nanti bisa menimbulkan sebuah perilaku yang positif, jadilah sebuah teladan dalam perilaku positif. Kemudian akan menunjukkan bahwa empati di warga sekolah itu pastinya akan terbentuk. Dari itu nantinya kerendahan hati dari warga sekolah itu akan muncul dan itu menjadi sebuah budaya yang positif. Dari itu pastinya nanti akan terbentuk sebuah komunitas atau komunitas baik di sekolah yang sudah menjalankan budaya positif ini. Lanjut. Kemudian apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses belajar yang berbuah pada murid? Pastinya Bapak Ibu ini sangat erat hubungannya antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran. Siswa jika belajarnya itu nyaman, pastinya akan betah di dalam kelasnya, dan itu ditunjukkan dengan hubungan yang erat
atau hubungan yang dekat dengan Bapak Ibu guru yang ABK. Jadi bisa membayangkan ya Bapak Ibu, di kondisi sekarang ini ya di Kota Solo ini panasnya luar biasa. Jika di dalam kelas itu mungkin belum ada kipas angin ataupun AC, pasti anak di jam-jam siang seperti ini kurang nyaman untuk belajarnya, dan itu pastinya akan mempengaruhi proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian bagaimana penerapan disiplin di sekolah saat ini, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apakah yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Baik Bapak Ibu, karena ini adalah kaitannya dengan disiplin di sekolah, pasti bervariasi ya, tergantung dari kebijakan masing-masing sekolah. Kebijakan ini banyak berhasil tidaknya itu tergantung dari pendekatan sekolah masing-masing. Untuk menilai apakah penerapan disiplin ini sudah efektif atau perlu perbaikan, mungkin perlu adanya evaluasi terkait dengan kebijakan disiplin. Misalnya kebijakan tersebut harus jelas dan dapat diakses oleh semua anggota komunitas di sekolah tersebut. Kemudian dari kebijakan disiplin itu juga perlunya sosialisasi dengan warga sekolah yang baik. Sebuah kebijakan disiplin utamanya itu jika tidak disosialisasikan, pastinya nanti warga sekolah kurang mengetahui bahwa di sekolah ini menerapkan kebijakan yang seperti ini. Kemudian dari sosialisasi ini pastinya perlunya konsistensi Bapak Ibu. Sejauh mana disiplin diterapkan secara konsisten. Kemudian penting untuk memastikan bahwa aturan atau sanksi diterapkan secara adil pada semua siswa. Jadi pastinya pendekatan yang positif itu pendekatan disiplin yang lebih bagus pada pembelajaran, dan pendekatan yang positif pastinya mendidik siswa tentang konsekuensi tindakan mereka yang lebih efektif untuk jangka panjangnya. Kemudian dari penerapan disiplin ini Bapak Ibu di sekolah masing-masing ini tidak terlepas juga peran atau keterlibatan dari orang tua. Pertimbangkan sejauh mana orang tua terlibat dalam pengelolaan disiplin di sekolah. Pastinya peran dari orang tua dalam proses disiplin ini dapat meningkatkan efektivitasnya, karena pastinya jika orang tua tidak banyak terlibat, nanti sekolah dalam penerapan disiplin itu pastinya kurang maksimal. Kemudian yang tak kalah penting adalah evaluasi ya Bapak Ibu, bahwa evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penerapan disiplin itu perlu dilakukan, dan perlunya evaluasi ini untuk perbaikan apa yang perlu ditingkatkan dari penerapan disiplin di sekolah. Kemudian untuk modul budaya positif ini ada submodul. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, pendidikan, dan restitusi. Yang tiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Lima posisi kontrol guru, dan yang 6 segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa
Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Di mana ada sebuah kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sini ditekankan bahwa disiplin yang kuat itu adalah bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi jika kita sendiri sudah sadar bahwa ini sebuah kewajiban kita, itu pasti nanti disiplin akan berjalan dengan baik. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak disiplin ya Bapak Ibu, seperti pemerintah misalnya ada semacam kayak polisi seperti itu, berarti yang mendisiplinkan kita adalah orang lain. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Kemudian Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan pendidikan, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini adalah syarat utamanya untuk menciptakan murid yang merdeka. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Jika kita sudah memiliki motivasi yang tinggi dari dalam diri kita sendiri, istilahnya kita memiliki kedisiplinan sendiri, kita tidak perlu ditegur ataupun tidak perlu didisiplinkan oleh orang lain. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan hal lain yang mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada disiplin dan kontrol diri, tujuan yang mulia, dan nilai kebajikan universal adalah motivasi internal kita terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam konteks pendidikan dan kurikulum merdeka saat ini, nilai-nilai inilah yang dirunut dan dikenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, di teori aplikasi perilaku manusia dinuliskan dalam bukunya Restrukti School Disiplin, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ataupun institusi. Institusi di sini adalah kita gambarkan sebagai sekolah. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Motivasi manusianya itu untuk mendapatkan sebuah imbalan. Kemudian yang ketiga,
Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti kayak kata-kata ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dan jangka panjang. Dan keadilan dan murid yang tersakiti. Perilaku pasif atau agresif meningkat, kemudian siswa tidak akan berjalan yang tidak takut sistem maksudnya. Dan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukuman ini biasanya ya Bapak Ibu dulu di sekolah ini jika diberlakukan hukuman ini akan berlaku di sekolah saja, dan siswa akan mungkin melakukan kembali hal yang sama setelah berada di luar sekolah. Peraturannya adalah kamu harus seperti itu Bapak Ibu. Salah satu hukumannya murid atau siswa akan membenci peraturan mungkin pernah melakukan pelanggarannya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini sebuah ancaman dari bapak atau ibu guru. Pastinya hukuman modelnya adalah paksaan dan mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk, kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Dari hukuman ini biar tidak terjadi hukuman, maka biasanya anak akan mencoba menyembunyikan kesalahannya, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, misalnya memberi impas kesalahan. Kemudian dampak pada murid merasa bersalah, rendah, dan singkat diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat ini, dan hukuman ini dibuat oleh menyakitkan, guru menjaga konsekuensi dengan hukuman. Kemudian kita berulang kali menjadikan dia kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Pendapat Al-Fiqh dari Al-Fiqh ini merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi pembelajaran yang sesuai. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi Bapak Ibu. Jadi di mana restitusi ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, dari gambar ini Bapak Ibu disebutkan sebuah gambar siswa naik motor dengan menggunakan helm. Siswa memiliki keyakinan dengan menggunakan helm, jika nanti terjadi kecelakaan, ini akan melindungi kepalanya. Ini adalah sebuah keyakinan. Jika sebuah peraturan, pastinya ini hanya siswa tersebut atau dua orang siswa yang naik motor ini, takutnya kalau di peraturan ini takut nanti jika ditilang oleh Bapak polisi. Jadi kira-kira jika tidak memakai helm dan melintasi atau melewati jalan raya, nanti akan dikenakan tilang karena berdasarkan peraturan jalan atau peraturan undang-undang lalu lintas. Semua orang yang memiliki sepeda motor wajib menggunakan helm untuk peraturannya. Kemudian jika keyakinan itu semisal tidak ada polisi pun, orang atau siswa ini akan tetap menggunakan helm. Karena mereka meyakini dengan ini untuk keselamatan mereka. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah ada beberapa gambar dengan kopi dan masker. Karena kita baru saja terkena COVID-19 ataupun yang sudah melanda di seluruh dunia selama kurang lebih 2 tahun. Ini dengan menggunakan masker ini untuk menjaga kesehatan maupun keselamatannya. Ini adalah yang menurut mereka, ini keyakinan mereka bahwa dengan menggunakan masker ini akan menjaga kesehatannya, utamanya untuk pada saat pandemi kemarin dari virus COVID-19, karena mulanya salah satunya dari pengawasan maupun dari liur. Dari dua gambar ini, inilah yang disebut dengan keyakinan, di mana orang yang melaksanakan ini tidak terpaksa, tapi dengan sadar sendirinya melakukan dengan sendirinya. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi untuk keyakinan ini Bapak Ibu jika memang sudah melekat di masing-masing individu dengan sadar, tidak melihat pada gurunya Bapak Ibu, dia akan menjalankannya. Kemudian peraturan dan keyakinan kelas, ini contohnya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini untuk peraturan. Jika keyakinan kelas itu berupa tanggung jawab dari masing-masing orang atau siswa yang meminjam buku.
Kemudian salah saja dilarang mengganggu orang lain, peraturannya. Di keyakinan kelas itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian untuk keyakinan kelas itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan pembelajaran, jadi berkomitmen. Jika kita datangnya terlambat, pastinya nanti akan mengganggu murid yang lain untuk melakukan proses pembelajaran dan kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan. Di sini kita bahas keselamatan dan menghormati orang lain. Seperti tindak kekerasan itu kita yakin itu demi keselamatan kita masing-masing dan menghormati orang lain juga. Kemudian untuk peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, kita tahu bahwa itu kalau kita sendiri meyakini bahwa jika menggunakan narkoba itu pasti alasannya adalah berkaitan dengan kesehatan diri sendiri, kecanduan yang sudah dan yang sudah banyak beredar di berita, baik di TV ataupun di media sosial dan media elektronik, bahwa selain dilarang oleh negara, contohnya Indonesia, ini memiliki efek yang negatif. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain, dan ini adalah melatih kesabaran. Dengan menunggu giliran pada itu, antrian, terus perhatian, jika kita melakukan pelajaran kelas, ini adalah merupakan sebuah kesabaran. Kemudian peraturannya adalah gunakan masker di keyakinan kelas. Dengan masker itu adalah untuk keselamatan dan kesehatan kita masing-masing. Kemudian peraturan kelas, jangan berlari di kelas koridor, ini demi keselamatan dan keamanan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Bertahan hidup, ini adalah kebutuhan dasar. Kemudian ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. 5 posisi kontrol guru menurut dosen, ada 5 posisi kontrol guru yang diterapkan. Yang pertama, hukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya ada suara tinggi, bahasa tubuh yang melotot, jari-jari menusuk hati. Kemudian 2, membuat rasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum menyenangkan. Jadi sebagai teman yang Bapak Ibu,
pastinya kita akan merasa kemarin jika kita memiliki teman yang ada suaranya ada. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau, mengawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ada suara datar, ada satu guru yang formal. Ini Bapak Ibu pernah juga merasakan posisi kita sebagai posisi pemantau. Kita sebagai guru, ini pemantau itu pastinya akan mengawasi siswa kita sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus dengan murid bukan untuk menjadikan guru atau tujuan. Nah, jika kita sebagai guru, posisi kita sebagai manajer, pastinya kita akan nyaman dengan murid karena segala permasalahan yang ditemukan dari murid itu sendiri yang akan menyelesaikannya. Dan pastinya dari 5 posisi kontrol ini harapannya kita bisa sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, ini adalah contoh-contoh dari 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu dan membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Contoh ini guru berbuat, hadir seperti itu, kemudian membuat orang merasa bersalah, itu berarti jangan dan mengatakan seharusnya. Kata seharusnya ini jika dilanjutnya itu siswa yang mendengarkan pastinya merasa oh berarti saya salah, apalagi dengan penekanan itu kecewa sudah membuat siswa merasa bersalah. Contoh sebagai teman itu jika Bapak Ibu guru membuat mengajukan alasan untuk bekerja, kemudian untuk pemantau menghitung kemudian guru berkata kalau pada hukum kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Kemudian membuat orang bersalah, kamu seharusnya sudah tahu itu lelah sekali, stres akan timbul balik dari keputusasaan dari guru. Harapannya membuat siswa merasa bersalah. Jika sebagai teman, ayolah lakukan demikian. Tahun masa kamu tidak mengenal dari guru. Kemudian sebagai pemantau atau peraturannya ini sebagai penggunaan saja. Dan jika memang bisa manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini dari kata itu ya, masing-masing itu berbeda. Untuk yang hukum sini adalah memberontak menggunakan orang lain mungkin akan dan yang merasa
salah, kan menyangkal dan berbohong. Ada sebagai teman itu karena kaitannya dengan bisa mengharapkan barang, pastinya ini akan teman. Biasanya mendapatkan teman yang baik, jadi biasanya kita akan tergantungan. Kemudian jika sebagai penonton menyesuaikan diri bila diawasi, dan jika posisi di manajer biasanya adalah melakukan berikut. Kemudian segitiga restitusi, Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini yang adalah stabilkan identitas. Dari stabilkan identitas ini yang biasa dilakukan biasanya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Stabilkan identitas atau menstabilkan siswa yang mungkin melakukan kesalahan. Tapi yang stabil dan bisa diajak untuk diskusi. Dan yang selanjutnya adalah validasi tindakan bahasa. Menyatakan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Oh, kamu tentu punya alasan mengatakan itu. Dari validasi tindakan ini, Bapak Ibu pastinya tidak ingin mengambil sebuah kesimpulan atau tindakan yang sekiranya nanti keliru. Makanya perlu banyak validasi. Kemudian dari validasi selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini, keyakinan apa yang telah kita sepakati agar siswa merasa bahwa apa yang sudah diyakini bersama di kelas itu bisa dilaksanakan dengan sendirinya, sadar. Atau kalau ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya nanti bisa disampaikan kepada siswa dalam segitiga restitusi. Ini pastinya sangat berkaitan dan ini menjadikan siswa kita menjadi tahu apa yang sudah dilaksanakan, apa ini melanggar, apakah sudah sesuai dengan keyakinan di bawasnya. Kemudian ciri-ciri segitiga restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini dari kesalahan sudah dilakukan, harapannya siswa dapat belajar dari kesalahan tersebut dan bisa lebih baik dari apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian kedua, memperbaiki jika sudah merasa ada kesalahan setelah direstitusi, maka hubungannya menjadi lebih baik. Dan ciri yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Karena paksaan berarti cenderung ke hukuman. Jadi jika ditawarkan Bapak Ibu memiliki opsi, itu baiknya berupa tawaran dan paksaan. Dan ciri yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, berarti introspeksi diri atau refleksi diri apa yang ada pada diri masing-masing,
untuk membuat lebih baik sekali membuat cerita dari restitusi. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi perlu mengukur ya dasarnya apa untuk melakukan tindakan itu. Dan ciri yang ke-6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi jika kita bisa melakukan restitusi diri, pasti akan sangat baik karena restitusi tadi menstabilkan identitas, mitigasi dan nilainya di dirinya sendiri. Kemudian restitusi fokus pada kita, jadi dirubah karakternya, fokusnya itu setelah kesalahan harus ada perbaikan, dan perbaikan dalam perubahan karakter yang terbentuk. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jika kita bisa melakukan, akan ada solusi. Dan kita sebenarnya permasalahan, kita juga pastinya memiliki solusi masing-masing. Dan ciri yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika restitusi itu menstabilkan identitas, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi betapa berbuat salah itu hal yang manusiawi untuk menstabilkan identitas terbaik. Kemudian bisa juga tidak ada manusia yang sempurna, sudah pasti siapa pernah membuat kesalahan. Dan Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, sikap baik kepada diri sendiri. Ini pasti kembali kepada diri sendiri tadi ya Bapak Ibu, bahwa dalam menstabilkan identitas ini restitusi diri pasti akan sangat baik untuk dirinya sendiri. Jika dalam dirinya bisa menjalankan restitusi. Kemudian validasi tindakan salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar. Apakah itu power, kekuasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Dari validasi tindakan yang sama, bisa saja melakukan yang dibuat tidak melakukan. Dia pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, dan kamu boleh tetap berusaha untuk sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul
Dan apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini contoh-contoh validasi tindakannya setelah dari atau ibu. Kemudian ada keyakinan ini dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati kelas sosial itu seperti apa. Kemudian kamu ingin jadi seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti itu. Ini adalah untuk menaikkan keyakinan kepada siswa. Jadi dari sebutkan bahwa akan kesimpulan yang positif itu ini membentuk sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif, bukanlah hal yang mudah. Di untuk sebuah budaya positif di sekolah ini membutuhkan konsistensi dan komitmen bersama dengan pastinya. Itu jika ini sudah berjalan, komitmen dan konsistensinya, pastinya nanti budaya positif di sekolah ini akan berjalan dengan baik. Kemudian buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi. Tanggung jawab dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Jadi Bapak Ibu, dari kerja keras dari semua warga, dari pembiasaan, dari apa namanya konsistensi tadi, artinya ini adalah bentuk hasil keras bersama, dan ini nanti pastinya memiliki imbang pada lingkungan sekitar. Itu Bapak Ibu terkait budaya positif untuk sekolah. Terima kasih atas waktunya. Saya hentikan. Untuk Bapak Ibu terkait untuk tugas saya diskusi budaya positif di sekolah, dan kita semua dalam menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing, dan dari budaya positif yang diterapkan di sekolah bahkan hasil yang baik dan ini nanti bisa berimbas di lingkungan sekitar sekolah atau di lingkungan kita masing-masing. Itu Bapak Ibu dari kami yang ingin disampaikan atau ada refleksi dari Bapak atau Ibu peserta. Adakah ada? Jika tidak ada, saya akhiri pertemuan di siang hari ini. Terima kasih atas waktu mengikuti pertemuan secara virtual dengan menggunakan Gmeet di siang hari ini. Salam
sehat untuk kita semua. Kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang tadi kami sampaikan nanti bisa memberikan manfaat untuk sekolah masing-masing menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa kami persilahkan. Doa cukup. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Bu Nur, Bu siapa nih? Bu Ratna. Terima kasih. Terima kasih. Boleh, monggo lanjutkan kegiatan di sekolah masing-masing. Terima kasih Pak Agus, semangat Pak Agus. Terima kasih. Dadah. Foto dulu Pak, foto dulu, buka kamera semua. Tutup dulu. Ya, kameranya dibuka semua. 1, 2, 3. Sudah. Iya, Terima kasih, nggih. Pak.